Jujur kalau lihat ini, pasti yang kebayang tuh manis-manis, creamy, dan enak. Cuma narasi belakangan ini lagi beda fokus. Bukan bahas whipped cream alias krim kocoknya, tapi justru penyalahgunaan cream chargernya, whipping. Isi tabung ini tuh gas N2O yang harusnya cuma buat dorong krim keluar. Malah efek sampingnya dipakai buat having fun alias nge-fly. Pantauan kami tim intelijen di lapangan ada perkembangan yang cukup masif. Gitu. Jadi rata-rata kebanyakan adalah tidak harus di tempat hiburan malam, mungkin juga bisa di apartemen-apartemen yang dia kumpul-kumpul kemudian menggunakan bersama-sama. Penggunaan gas nitrous oxide diduga merupakan tren yang diadopsi dari luar negeri. Di Vietnam misalnya, praktik ini 2 tahun lalu sempat booming. Di sejumlah klub malam bahkan sudah jadi hal yang biasa. Sekilas, N2O ini emang multifungsi. Selain dipakai di industri F&B, gas ini juga eksis di medis sebagai anestesi, sampai jadi sumber tenaga buat roket sama motor balap. Lalu ada yang salah gunain, dihirup dipakai buat senang-senang. Kayak apa sih efek senang-senang yang dimaksud? Nitrous oksida ini bisa mempengaruhi sistem saraf dengan berbagai mekanisme. Dia bisa menghambat reseptor namanya NMDA ya, reseptor glutamat, yang dia bisa menghambat berkaitan dengan persepsi rasa nyeri gitu ya, dan juga kesadaran, dan juga berinteraksi dengan sistem reseptor lain kayak GABA gitu, yang itu memunculkan efek kayak relaks, nge-fly lah begitu ya. Karena efek euforianya singkat, orang jadi pengen nambah lagi dan lagi alias kecanduan. Istilahnya kayak orang ngelem. Walaupun cuma dihirup sedikit-sedikit, kebiasaan itu juga berbahaya. Cedera mulut, otak rusak, sesak nafas, pembekuan darah, sampai gangguan fungsi saraf. Gas ini emang gak semenyenangkan namanya. Sekali overdosis, efeknya bisa fatal, berujung kematian. Karena oksigen yang seharusnya kita hirup, justru tergeser oleh nitrogen. Sebelum jadi geger, barang ini emang segampang itu buat dibeli. Cukup buka situsnya, klik, 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 bayar, selesai. Bahkan bisa tinggal pesen lewat WhatsApp, kapanpun, karena mereka buka 24 jam. Itu tuh nanti akan ditanya nama usaha bakerynya tuh apa. Jadi tuh aku beli jam 1, jam 2 tuh mereka masih open WA, masih ready gercep gitu balesin WA-nya. Jadi ya misalnya toko bakery mana yang 24 jam buka kan. Saat itu juga langsung kirim form order sama rekening sama invoice gitu. Di invoice-nya juga proper mas, benar-benar PDF, invoice ada kop suratnya, brand whipping, terus totalnya berapa, transfer kemana, kayak gitu. Jadi tuh dia tuh sebenarnya punya beberapa cabang. Misalnya aku lagi di daerah Jakarta Pusat, nanti dia arahin ke mana nih cabang gue yang terdekat dari Jakarta Pusat. Oh, dari Jakpus deketnya ke Cikini misalnya. Nanti dia kirimin stok dia dari Cikini ke si lokasi aku itu. Dari postingan promosi di akun Whipping, tampilannya kelihatan menarik. Sekilas kayak jualan produk makanan biasa. Tapi kalau diperhatiin, beberapa captionnya terasa ambigu. Ditambah lagi ilustrasi balon yang sering dipakai, bikin jadi orang bertanya-tanya. Whipping yang merujuk pada gas nitrous oxide atau N2O saat ini emang belum diatur secara spesifik dalam regulasi narkotika di Indonesia. Padahal dampaknya sengeri itu. Ini dilemanya, karena zat ini punya fungsi penting di industri lain. Hukumnya nggak bisa sembarangan. Jadi belum termasuk NPS. Kalau NPS itu udah ranah kami.
belum diklasifikasikan sebagai, dan kemungkinan juga tidak, karena secara global itu bukan termasuk di dalam kategori atau klasifikasi narkotika maupun psikotropika. Ini bukan yang gas beracun, tetapi diperlukan dalam proses pembuatan makanan, maka dinamakan sebagai bahan tambahan pangan pengaturannya. Di Badan POM. Yap, aturan penggunaan gas N2O sudah tercantum dalam Per BPOM nomor 11 tahun 2019 yang mengkategorikannya sebagai bahan tambahan pangan. Kini, berkaca dari praktik ilegal yang ada, BPOM akan lakukan pengawasan khusus. Dan kita juga sudah lacak, ada beberapa rekomendasi akan kami keluarkan untuk yang mengedarkan, yang berhubungan web krim dan melakukan tidak sesuai penggunaannya. Dan kita lagi proses sekarang produsen yang seharusnya, karena saya lihat ada beberapa ketimpangan, salah satunya tentang nomor izin berusahanya dan sebagainya. Tapi terlepas dari semuanya, Badan POM berkomitmen untuk mengawal kesehatan dan keselamatan masyarakat kita, termasuk yang berhubungan dengan N2O. Kami telusuri, atensi kami sangat tinggi tentang itu. Sementara itu, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba juga terus berkomunikasi secara intensif dengan Kementerian Kesehatan dan Badan POM. N2O mungkin sah digunakan di dapur, tapi ketika berpindah fungsi dan disalahgunakan, risikonya nyata. Regulasi ada, pengawasan mulai diperketat, penindakan hukum masih disusun. Menurutmu, apakah upaya ini cukup untuk menghentikan penyalahgunaannya?